Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Katarina dengan 1935-4077. Baiklah, di sini saya dan teman saya Nur Fana akan menjelaskan materi tentang tauhid sebagai dasar integrasi. Baiklah, langsung saja. A. Pengertian dan model integrasi keilmuan. Salah satu istilah yang paling populer dipakai dalam konteks integrasi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum adalah kata islamisasi. Dalam konteks islamisasi, ilmu pengetahuan yang harus mengaitkan dirinya pada prinsip tauhid adalah pencari ilmunya, bukan ilmu itu sendiri. Lebih lanjut, islamisasi ilmu pengetahuan menurut Faruqi menghendaki adanya hubungan timbal balik antara realitas dan aspek kewahyuan. Nah, dalam definisi islamisasi pengetahuan, ada beberapa model islamisasi pengetahuan yang bisa dikembangkan dalam menatap era globalisasi. Antara lain, model purifikasi, model modernisasi Islam, dan model neomodernisme. Purifikasi bermakna pembersihan atau penyucian ilmu pengetahuan agar sesuai dengan nilai dan norma Islam. Model modernisasi Islam itu berangkat dari kepedulian terhadap keterbelakangan umat Islam di dunia kini. Sedangkan model neomodernisme berusaha memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai mendasar yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah dengan mempertimbangkan khazanah intelektual muslim klasik serta mencermati kesulitan-kesulitan dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh dunia iptek. Definisi jadi yang dapat disimpulkan, islamisasi dilakukan dalam upaya membangun kembali semangat umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kebebasan penalaran intelektual dan kajian-kajian rasional. B. Pendekatan Islam terhadap dikotomi ilmu. Berbeda dengan Barat, bagi dunia Islam dikotomi bisa mengandung bahaya. Pandangan dikotomi dapat mengancam realisasi Islam dalam kehidupan pribadi dan kebersamaan masyarakat, bahkan dikhawatirkan mendistorsi syariah. Nah, bila dikotomi ilmu berkembang di dunia Islam, mengalami salah paham terhadap Islam sendiri. Agama klaim yang seharusnya memiliki ajaran yang universal ternyata disalahpahami, sehingga dianggap hanya memiliki ruang gerak peranata kehidupan yang sempit sekali. Oleh karena itu, pembagian pengetahuan yang bersifat dikotomis itu tentu tidak diterima oleh Islam, karena berlawanan dengan kandungan ajaran klaim sendiri. Jika ini terjadi terus-menerus, maka akan menjadi malapetaka bagi masa depan umat dan peradaban Islam, sehingga harus ada usaha keras untuk meluruskan dalam perspektif Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Destri Aktarina. C. Latar belakang perlunya integrasi ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum. Maraknya kajian dan pemikiran integrasi keilmuan atau islamisasi ilmu pengetahuan dewasa ini yang santer didengungkan oleh kalangan intelektual muslim. Antara lain Naqib Al-Attas dan Ismail Raji Al-Faruqi. Tidak lepas dari kesadaran berislam di tengah pergumulan dunia global yang syarat dengan kemajuan ilmu teknologi. Potensi keyakinan terhadap sistem Islam yang bisa mengungguli sistem ilmu pengetahuan Barat yang tengah mengalami krisis identitas inilah yang memberikan kesadaran baru kepada umat Islam untuk melakukan upaya islamisasi ilmu pengetahuan. Usaha menunjuk integrasi ilmuwan sejati telah dimulai sejak abad ke-9, mestinya mengalami pasang surut pada masa Al-Farabi atau lahir tahun 257 Hijriah atau 890 Masehi. Gagasan tentang kesatuan dan hierarki
ilmu yang muncul sebagai hasil penyelidikan tradisional terhadap epistemologi serta merupakan basis bagi penyelidikan hidup subur dan mendapatkan tempatnya. Tak peduli dari saluran mana saja, manusia mencari ilmu pengetahuan, yaitu mendapatkan ilmu itu atau osma bakar. Dengan demikian, gagasan integrasi ilmuwan Arabi melakukan atas dasar wahyu Islam dari ajaran Al-Quran dan hadis. Setidaknya ada dua sebab utama kelemahan pendekatan ini. Yang pertama, akar keilmuan yang berbeda antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Yang kedua, modernisasi dan islamisasi ilmu pengetahuan melalui kurikulum dan kelembagaan, walaupun dilakukan dengan tujuan terciptanya integralisme dan integrasi keilmuan Islam dan umum, sampai kapanpun akan tetap menyisakan dikotomi keilmuan. Selanjutnya, D. Paradigma ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum. A. Paradigma integrasi interkoneksi ini muncul karena adanya dikotomi pendidikan agama, sains, dan filsafat. Selain itu disebabkan oleh perilaku manusia yang berperilaku tidak pada mestinya, ditambah pula krisis lingkungan, energi, dan lainnya. Faktanya, dikotomi pendidikan lah yang menjadi pangkal dari segala faktor munculnya paradigma integrasi interkoneksi. Dengan adanya paradigma integrasi interkoneksi ini diharapkan mampu mencapai keterpaduan antara pendidikan agama, sains, dan filsafat. Segala krisis dapat teratasi atau paling tidak berkurang. B. Pengertian tujuan dan harapan integrasi interkoneksi adalah suatu paradigma pendekatan sebagai upaya mempertemukan ilmu agama Islam dengan ilmu-ilmu umum dengan filsafat. Salah satu universitas yang menggunakan paradigma ini adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga menggunakan pedoman ini untuk menyatukan ilmu umum atau sains, agama, dan filsafat agar biasa tercapai kesatuan ilmu yang integratif dan interkonektif. Dialog keilmuan yang bersifat integratif interkoneksi dilakukan dalam wilayah internal ke ilmu-ilmu keislaman. Juga dikembangkan integrasi interkoneksi ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu umum. Di antara ilmu umum dan ilmu keislaman menyadari akan keterbatasan pada masing-masing ilmu. Oleh karena itu perlu adanya dialog di antara keduanya, kerjasama guna melengkapi kekurangan pada masing-masing ilmu jika masing-masing berdiri sendiri. Selanjutnya, C. Landasan integrasi interkoneksi. Ada beberapa landasan dalam membangun integrasi interkoneksi. Yang pertama, landasan normatif ekologis. Yang kedua, landasan filosofis. Yang ketiga, landasan kultural. Yang keempat, landasan sosiologis. Yang kelima, landasan psikologi. Dan yang terakhir, landasan historis. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.